Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asanatu Maulidia dengan NIM 240804600009 kelas Matematika 1A. Jadi di sini saya akan mengoperasikan SPSS untuk memvalidasi jawaban yang telah saya kerjakan secara manual pada mata kuliah Metode Statistika yang diampu oleh dosen Ibu Emi Siswana MSc sebagai tugas mandiri dan UAS semester genap tahun akademik 2024-2025. 1. Seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat dalam sentimeter yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Jadi ini adalah pengerjaan saya secara manual. Dan didapat kesimpulan yaitu H0 diterima. Artinya berdasarkan perhitungan rata-rata pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk kascing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Jadi saya akan memvalidasi jawaban saya menggunakan program dari SPSS. Masuk pada variabel view. Bagian name kita ketik variabel X dan Y. Pada bagian desimal kita gunakan angka 0. Bagian label kita beri nama jenis pupuk. Dan yang kedua kita beri nama tinggi tanaman tomat. Di bagian value yang X kita masukkan angka 1 dengan kode 1 untuk pupuk kandang, lalu L, dan kode 2 untuk pupuk kompos, kode 3 untuk pupuk kascing. Klik OK. Masuk pada data view. Kita masukkan kode yang tadi 1, yaitu pupuk kandang sebanyak 20 kali. Dan kode 2 sebanyak 20 kali. Kita kode 3 sebanyak 20 kali. Lalu untuk bagian Y adalah dari data yang tadi dari soal, saya ambil dari Excel. Jadi ini adalah data yang tadi pada soal sudah saya
Tekan pada Excel supaya mempermudah. Setelah selesai, kita lanjut ke klik analyze, lalu compare means, one way ANOVA. Pada variabel X kita masukkan ke kolom faktor, dan yang Y kita ke dependent list. Lalu kita masuk pada bagian option, kita centang pada bagian descriptive dan homogeneity of variantes. Continue, lalu oke. Jadi ini adalah output yang dihasilkan dari input data yang nomor 1. Kita di sini akan fokus pada signifikannya saja. Ini di sini adalah signifikan 0,073. Jadi ini dia dasar pengambilan keputusan dengan SPSS ANOVA, yaitu jika signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, sehingga pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk kascing tidak memberikan hasil keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima, sehingga pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk kascing memberikan hasil keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Ini dia, karena nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,073 lebih dari 0,05 maka H0 diterima, sehingga pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk kascing memberikan hasil keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Jadi jawaban secara manual dan dari SPSS itu sama. Dia dengan kesimpulan H0 diterima. Oke, lanjut ke nomor 2. Berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk kascing saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh peneliti? Kita akan buka pada pengerjaan manual. Kemudian untuk pengerjaan manual didapatkan X bar A 48,8, SA kuadrat 31,1157897, X bar B 46,05, SB kuadrat 10,78684211. Dan dihasilkan T aksen 1,9. Ini dia dengan kesimpulan H0 diterima, pupuk kandang, pupuk kascing memiliki keefektifan yang sama. Kita akan membuktikan menggunakan program SPSS. Untuk yang variabel view, kita ketik X, Y. Seperti tadi desimal kita akan menggunakan angka 0. Untuk label masih sama, yaitu jenis
pupuk. Yang kedua, tinggi tanaman tomat. Untuk value yang satu kita masukkan untuk kandang, pupuk kandang, dan kedua kita masukkan untuk pupuk mulching. Oke, kita masuk pada data view. Kita ketik 1, yaitu pupuk kandang sebanyak 20 kali. Dan kode 2, yaitu pupuk mulching sebanyak 20 kali. Setelah ini kita masukkan nilai Y, kita ambil dari Excel, yaitu pupuk kandang. Dan kita ambil data pupuk kascing. Setelah itu kita klik pada bagian analyze, compare mean, independent sample test. Bagian variabel X kita masukkan pada grouping variabel, dan Y kita masukkan ke test variabel. Lalu kita ke define group. Group 1 kita ke 1 untuk pupuk kandang, karena pupuk kandang kodenya 1. Yang kedua kode 2 untuk pupuk mulching. Kita continue dan klik OK. Jadi ini adalah output dari SPSS. Kita akan bandingkan dengan yang dikerjakan secara manual. Ini didapatkan dari output SPSS, yaitu T aksen 1,9, 1,9. Kita akan bandingkan dengan pengerjaan secara manual, apakah sama. Nah, ini adalah T aksen 1,9, jadi sama. Lalu langsung kita fokus kepada signifikan, yaitu 0,065 dan 0,067. Karena 0,065 dan 0,067 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Maka H0 diterima, sehingga pupuk kandang dan pupuk kascing memberikan hasil keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Nomor 3, seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja X dan kepuasan kerja Y, pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan peneliti tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut. A. Tentukan persamaan regresinya. B. Tentukan koefisien korelasinya. C. Tentukan koefisien determinasinya.
Ya, kita masuk pada yang persamaan regresi dikerjakan secara manual, didapatkan nilai A 140,7217197276 dan nilai B adalah negatif 0,1618700080. Dengan persamaan agresinya, Yetopi 140,7217197276 negatif 0,1618700067008111 X. Kita akan buktikan menggunakan program SPSS. Kita masuk pada variable view. Nah, kita beri motivasi dan kepuasan. Desimal kita gunakan 0. Untuk label kita beri X dan Y. Untuk value kita 1 untuk motivasi dan 2 untuk kepuasan. Sini kita gunakan scale. Lanjut ke data view. Kita ambil pada Excel data nomor 3. Motivasi. Kita copy paste. Kita copy paste lagi pada kepuasan. Setelah itu kita klik analyze, terus regression, lalu linear regression, linear. Kita masukkan X pada independent dan Y ke dependent. Kita klik OK. Jadi ini adalah output yang dihasilkan dari SPSS. Jadi nilai A yaitu 140,722 dan nilai B adalah negatif 0,162. Kita masuk ke kesimpulannya yaitu dari output tersebut diperoleh nilai A adalah 140,722 dan nilai B adalah negatif 0,162 sehingga dapat ditulis persamaan regresinya yaitu Y-topi sama dengan 140,722 negatif 0,162 X. Maka terbukti pada pengerjaan manual sama dengan output yang dihasilkan pada SPSS. Lanjut B, koefisien korelasi.
Jadi ini adalah pengerjaan secara manualnya, dihasilkan R sama dengan negatif 0,08580074. Kita akan buktikan menggunakan program SPSS, masih dengan data yang tadi. Kita klik pada bagian Analyze, lalu Correlate, bisa lihat. Kita masukkan X dan Y ke kolom variabel. Lalu kita klik Option, kita klik OK. Jadi ini adalah output yang dihasilkan dari SPSS. Kita akan bandingkan. Dari pengerjaan manual didapatkan negatif 0,085. Negatif 0,085. Jadi ini dia. Negatif 0,086. Jadi ini menggunakan pembulatan menjadi negatif 0,086. Jadi terbukti pengerjaan secara manual ataupun dari SPSS itu sama. Ya, kesimpulannya, koefisien korelasi dilambangkan dengan R, maka diketahui nilai korelasinya adalah R sama dengan negatif 0,086. C. Koefisien determinasi. Jadi ini adalah pengerjaan secara manual, didapatkan koefisien determinasinya adalah ini dia, 0,74%. Kita buktikan menggunakan program SPSS, masih dengan data yang tadi. Kita klik Analyze, Regression, Linear, X ke independent Y. Oke, kita klik OK. Jadi ini dia output yang dihasilkan. Kita akan bandingkan dengan pengerjaan manual. 0,0073. Jadi ini dia hasilnya 0,007. 0,007 pada pengerjaan manual itu adalah SSR per SST. Ini dia 0,007. Dikalikan dengan 100%, maka menjadi 0,73677695% sama dengan 0,74%. Jadi kesimpulannya, koefisien determinasi merupakan nilai dari koefisien korelasi dikuadratkan atau R kuadrat. Sehingga R kuadrat sama dengan 0,007. Atau jika dijadikan presentase, maka menjadi R kuadrat sama dengan 0,74%. Oke, berarti pengerjaan secara manual dan output SPSS itu sama. Sekian pengerjaan tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.